secara kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Supaya terpuji dalam kasih karunia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini dengan tema dipilih karena anugerah. Dipilih karena anugerah. Nah, persoalan-persoalan terhadap pemilihan ini, maka dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5 ini, rupanya bukan hanya dipilih, ditentukan dari semula. Pemilihan ini sering sekali menjadi perdebatan di antara orang Kristen. Mengapa menjadi perdebatan? Mereka seakan-akan menempatkan Tuhan itu adalah pada posisi tidak adil. Jadi sekali lagi ya, kalau Tuhan memilih, kalau Tuhan menentukan kita, lalu bagaimana dengan orang yang tidak ditentukan? Itu artinya Tuhan tidak adil. Selalu saja persoalan di dalam tema ini adalah tentang ini. Maka harus diakui sepanjang sejarah gereja perdebatan ini terus ada. Tapi kita harus mendengar firman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Bagaimana Yesus berjalan di atas sana? Ini tidak mungkin. Ibu-ibu praktekkan di dalam betul, dalam kegiatan sehari-hari. Setiap benda yang punya peralatan jenis yang lebih berat dari air. Maka ketika dia ada di atas air itu akan tenggelam. Ribuan peralatan sendiri jutaan kali dicoba, itu pasti. Lalu waktu Yesus ada di permasalahan itu, waktu Petrus sudah datang pada dia, Yesus berjalan di atas air. Apa yang Yesus kita menjawab ini? Kita menjawab Yesus itu melebihi alam itu sendiri. Dan tetap ada orang Kristen, bukan orang-orang yang skeptik, ya. Orang Kristen ini dikatakan orang Kristen yang antara kita tidak ada yang menolak ini. Tetapi kita ini katakan Tuhan menetapkan kamu. Aku menetapkan kamu dari semula, bukan pada saja. Aku memilih kamu dari semula. Itu memang menjadi masalah. Ya, sebenarnya kita sedang menetapkan Tuhan. Kurang jelaskan. Efesus pasal pertama ayat 3 sampai 6 ini. Aku memilih engkau dari semula. Alasannya supaya kau kurus. Aku menetapkan engkau dari semula. Alasannya sama. Supaya kau ini menjadi penyembah. Bukan hanya yang lain. Tetapi begitulah cara berpikir. Next. Maka ini sekarang ini jelas masih ya, dahulu masih. Jika semua menerima manusia menerima keadilan murni, coba tidak lagi semua manusia sudah berdosa. Sana ya, masih kita lihat ya. Jadi kata-kata tadi supaya lebih bisa selesai ya. Semua manusia sudah berdosa ini. Ada dari ibu-ibu yang berdosa. Bukan saya. Jadi kalau murni, kalau keadilan murni, maka tidak seorang menjadi selamat. Betul tidak ya? Betul ya? Satu yang kita tidak ada selamat. Jadi begini cara berpikir kita. Susu mengatakan kalian ini. Maka saya minta seseorang yang cepat baca ya. Nanti ada ayat-ayat yang dibawa susu. Tetap memahami barang-barang ini. Supaya diri rumah dibaca benar tidak seperti Indonesia sekarang ini. Atau jangan-jangan itu hanya pikiran orang-orang Indonesia saja. Tidak. Itu hal kita pelajari. Jika semua manusia menerima keadilan murni, maka tidak ada seorang yang selamat.
Lanjut. Kondisi semua manusia bersalah dan layak hidup ya. Kita setuju ya. Cepat-cepat ibu-ibu yang lebih tua tadi. Oh iya, seperti pelajaran SMA dulu. Nanti bagian terakhir ini bukan apa sekali itu tujuan. Tetapi sesuai jajarannya dari arah pikiran kita waktu yang terakhir ini. Cara berpikir kita sesini dulu alam kita dan bagaimana alam kita. Jauh lebih gampang daripada penjelasan tentang pikiran kan. Pasti yakinlah. Khusus ini yang dikatakan kalian buat sebenarnya, tetapi diperlui karena otak kita ini sesuatu yang kita mencari. Mana ini? Bahan yang Tuhan. Masa yang salah dipilih, yang salah bagi dipilih. Masa sudah ditentukan. Ditentukan bukan apa masa sekarang. Terus otak kita ini berputar-putar. Tuhan katakan, kamu pilih, kamu tentukan. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat kita tadi. Efesus pasal 4 ayat yang begini ditentukan. Efesus pertama ayat yang keempat dipilih oleh kasih karunia, oleh anugerah. Jadi kondisi semua manusia bersalah dan layak hidup. Ini kondisi seperti sebelum bicara begini. Coba pokok pikiran. Alkitab tidak memulai dengan manusia yang netral. Jadi semua kita netral, semua kita ini saja. Manusia berdosa. Ya layak dihukum. Semua manusia harus masuk neraka. Itu keadilan. Kalau kamu mau cari keadilan, adil tidak adalah semua kita masuk neraka. Selesai. Ya ada yang lain. Tapi kalau tunjukkanlah akulah begini, aku berbelas kasihan kepada ini di sisi. Itulah aku. Tidak ada seorang pun yang dapat berbuat kesalahan sebenarnya. Jadi Alkitab kata semua sudah berdosa. Jadi kita satu pun di antara kita yang bisa betul. Apa harus salah? Enggak. Berdosa sebab saya lah. Kondisi semua manusia bersalah dan layak dihukum. Roma 3 ayat 23 semua orang telah berdosa. Roma 6 ayat 23 berdosa ialah. Mazmur 51 ayat 7 berdosa sejak dalam kandungan ini. Mazmur 51 bisa sama lagi bisa karena ada banyak ini bahasa. Mazmur atau yang satu ini kita baca dulu. Yang satu ini kita baca dulu sama-sama ya. Mazmur 51 ayat 7. Kalau sudah dapat Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sudah semua dapat ya? Kita baca sama-sama. Dia ya. Mazmur sesungguhnya dan kesalahan perhatikan. Kita ingin selesaikan itu di sini. Kalau ada ibu-ibu yang mengatakan, dia berdosa. Pertanyaan sekali lagi, layakkah ibu-ibu menuntut untuk diselamatkan masuk surga? Amin ya. Semua kita layak di neraka. Semua kita layak ke neraka. Amin ya. Lanjut. Keadilan bukan anugerah. Anugerah adalah keadilan. Ya, coba ya. Pokok pikirin ini. Keadilan. Inilah kalau keadilan. Setiap orang menerima apa yang memang semestinya. Ibu-ibu berdosa berdosa semua masuk neraka. Selesai. Bukan dosa adalah ini aja itu maksudnya. Tidak satu orang yang orang yang salah baik kalau ternyata itu sudah berdosa. Ibu-ibu mau berdosa
berbicara tentang ini makanya ini dipilih karena anugerah, dipilih bukan karena hebatnya ini, dipilih bukan karena jauhnya ini. Kata-kata ini sesuatu kaya jangan ini kata-kata ini dibaca termasuk semua kata aku baik, itu kata enggak kata baik, dipilih anugerah ini luar dari itu. Jadi kalau ada hilang itu dipegang, ini mana bagaimana? Aku harus menerima sesuai dengan ganjaran yang kamu berikan, sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini jelas satu hubungan bahwa dosa saya tetapi anugerah diberikan kepada yang tidak lain. Mari kita lihat beberapa ayat. Roma 11 ayat 6 dikatakan anugerah dan anak ini. Seseorang aja dibaca ya. Roma 11 ayat 6. Aku menatapnya dari dalamnya, aku lihat segala jenis binatang. Susah. Kisah. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukanlah lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, anugerah bukanlah lagi anugerah. Jadi kalau karena perbuatanmu yang kamu selamatkan, ini bukan anugerah. Itu hakmu. Tapi yang lain apa tadi? Keadilan. Benar ini sesuai. Kalau karena perbuatanmu, karena baiknya aku, karena ini aku, orang-orang yang dipilih akan mencaci, karena orang sih. Jadi harus dibaik. Maka kalau itu berarti bukan anugerah lagi itu. Barangkali di masjid banyak yang pakai terjemahan orang itu. Nah, pakai bimbing apa lagi? Pakai ini. Ya sekali ya. Mungkin kalau kita katakan masih banyak terjemahan pertama ini terjemahan dua ya terjemahan sekarang. Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah ya. Kasih karunia dan anugerah itu sama kalau ada sama baru saja anugerah. Jadi kalau karena perbuatan ini ya bukan anugerah itu apa ini kan cocok jadi diri. Ternyata kita yang sesama kata bukan karena perbuatan kita. Itulah anugerah. Coba baca di sini ada bahwa Roma 9 dari bawah sasar pada saja. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Ini diperhatikan ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihnya kepada siapa aku menaruh belas kasihnya, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sesudah itu tidak ada yang bisa masuk proses lagi. Karena tadi semua, tadi susah harus satu dipilih, dua ini dipilih. Tidak ada yang orang yang lain masuk neraka ini, orang tidak ada di luar. Tidak, bukan tidak ada di situ. Tapi anugerahnya kepada orang yang dipilih. Masa setelah dipilih susu dan dipilih itulah yang kami dikatakan apa lagi? Aku pilih. Pemilihan Allah berangkat kepada kasih dan kehendaknya, bukan kesewenang-wenangan. Ini pokok pikiran. Pemilihan Allah bukan acak, melainkan berdasarkan kehendaknya yang bebas. Tujuannya bukan hanya keselamatan, tetapi kekudusan dan kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang keempat tadi, Efesus pasal pertama ayat yang keempat itu coba kita udah tembak. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat.
Tiga, ya. Di sini masalah. Bukan supaya kita ini menjadi sembrono melakukan dosa. Nah, nanti di dalam Roma ini di dalam pasal 5 akhirnya Paulus membahas begini. Karena kita ini diselamatkan oleh anugerah, ya main-main ya berdosa kita ya. Di dalam pasal 6 ayat 2 ayat 5 Paulus dikatakan karena kita ini sudah selamat Allah ini dikasih karena berbuat kalau itu berdosa. Bukan. Para ibu-ibu setelah yang baru, setelah percaya, setelah diinjil, lalu menerima Yesus dalam hidup, sampai saat ini, anak ini sesangat dibawa dalam moral maksud saya, ini sesangat dijaga. Tuhan sesangat baik. Masalah yang saya alami itu lain arah yang akan kita bicarakan ini. Ada orang wah sekali ini, ada yang bawa juga yang kita kira-kira yang menjaga percaya sih. Hampir ada pertumbuhan orang yang dulu pertumbuhannya sulit kita lihat ini atau dulu atau yang pasti kita menuju ke sana ada orang yang di kanan ya ada ini tapi itu masalah lain tetapi yang pasti orang-orang yang percaya itu hari lepas hari akan semakin bertumbuh. Di sini dulu, berada di dulu. Renungkan dulu hidup mulia Allah bagaimana dengan sesuatu. Ulas seperti yang dulu. Masih sama begini? Masih seperti dulu. Ibu-ibu yang belum merasa setelah melepaskan dari dosa. Saya harap ibu-ibu dilayani. Jangan-jangan belum. Orang yang sudah percaya dia akan bertumbuh. Makanya saya sendiri ini kalau sebab bicara benar-benar kita yang menginjil bukan hanya menginjil. Tahu di dalam aku ya ada pertumbuhan. Jangan bakal dulu. Jangan-jangan nanti dia jadi melawan apa jelas? Kenapa? Setelah ini apa katanya? Supaya kamu hidup kudus. Jadi pembinaan itu tidak boleh. Ngapain? Kesalahan besar karena dia harus dulu dipilih supaya semakin kudus, dipilih supaya bertumbuh. Nanti dia lebih pasal 8 apa yang dikatakan supaya semakin serupa dengan gambar anak. Ini semakin serupa dengan Yesus. Sahabat dia hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita, rencana semakin serupa dengan Yesus. Bagaimana pada kasih sama ini? Terpotong orang. Nah, sekarang 2:1 ayat sini. Ayat 9. Dia yang menyelamatkan kita dari tangan kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia yang sesungguhnya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena apa? Karena kasihnya. Bukan karena saya nanti yang sama jelas seperti dalam khusus kasih sebagai terakhir ini khusus itu lagi semua kita pelajari ini pada khusus kasih yang terakhir ini. Tetapi saya ingin pada bagian pertama ini bahwa kesimpulan bagian terakhir ini jangan hidup kita yang hanya para itu ya itu tidak sehari kalau ada firman Tuhan. Saya banyak ini membuat begitu atas. Nanti ibu-ibu yang mau bisa sama diri kan. Nanti dibahas dulu ke khusus saja ya. Nanti saya buat nanti dikirim ayat-ayat.
Tujuan pemberian hidup kudus dan kemuliaan anak ini saya sudah katakan. Ini untuk menghindari mata nafsu itu. Ini karena sampai ada yang menggugat ini. Saya percaya tetap percaya. Benar kan? Benar. Ibu yang percaya pasti selamat. Nah, yang bisa sampai kepada begitu. Amin. Ini orang kakak baby benar ada. Dalam bola dosa, dosa sudah ada di kakak-kakak oleh Tuhan. Secara biologis, coba bayangkan gini. Dosa dulu, dosa sekarang, dosa sekarang itu sudah selesai. Iya lah, sudah bayangkan ini. Tetapi itu barangkali membuat sebagian di antara orang terjebak di Roma itu membuat menjadi seseorang tokoh masa surga. Dan akhirnya pemerintahan seperti ini dengan mudah tanpa dibarengi dengan disiplin bisa. Ini yang didudukan oleh Wesley kepada orang-orang Rimo. Jadi perdebatan ini susah ada. Orang Tuhan diselamatkan juga. Kalau begini berdosa ya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 dikatakan karena kita ini jangan disuruh saya sebut sini. Ini perlu juga kata-kata sini sangat berbeda. Roma pasal 6 ayat yang pertama. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertemu dalam dosa? Bolehkah kita bertemu dalam dosa? Supaya semangat berkata bahwa sesuatu karunia yang itu Terus sekali kali tidak. Bukankah kita telah mati dari dosa? Bagaimanakah kita masih sama hidup di dalamnya? Coba gini udah sampai bawah sudah katakan. Nampaknya ada orang pikir itu sudah dibawa kalau itu berdosa kita ya. Ada. Jadi pemerintahan tentang apa yang terjadi pasti selamat. Rupanya harus diluruskan. Kenapa? Hati-hati, kau tidak boleh berdosa lagi. Karena orang banyak ada yang cenderung orang seperti itu sudah dapat menjadi itu kan orang sudah diselamatkan berdosa toh juga diselamatkan. Coba berkata ini kakak tetap kamu daripada dosa di dalam Roma pasal 6 ayat 1. Kamu demikian yang kita selamatkan oleh Allah Tuhan. Bolehkah kita berdosa nampaknya ada orang seperti itu. Jadi di Roma pasal 6 ini bentuk apologi ini dibuat dengan kasus dalam ini dikolong bukan. Kalau salah coba ya 15 lagi ya. Efek Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Apakah kita akan berdosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali tidak. Karena kita di bawah anugerah sekali-kali tidak. Ini adalah bertentangan di antara jemaat. Jadi ibu-ibu coba berhati. Ketika kita mengajarkan tentang jaminan keselamatan, terus akan dengarkan kata-kata Paulus supaya jangan ada dalam pikiran mereka. Oh, ini diselamatkan. Kata guru itu sekali selamat, tak selamat. Pasti dia kata Tuhan. Maka itu membuat diri cenderung untuk tidak lagi melakukan firman Tuhan. Tampaknya di dalam jemaat Roma yang dihadapi oleh Paulus ini kan. Maka kita katakan saja demikian. Apakah kita boleh bertemu dalam dosa? Karena kita ini tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia atau anugerah. Sama. Kasih karunia atau anugerah sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bukan. Sesekali tidak. Sesekali baca saja. Kalau sekali-kali tidak, kapanpun jangan ini saja. Sesekali tidak berarti kalau sering bisa.
khusus boleh, ya kan? Dan salah baca itu selesai. Jadi pemilihan itu tujuannya untuk kekudusan. Pemilihan ini bukan semata adalah untuk menyelamatkan. Ya, untuk diselamatkan kata Rasul. Tetapi pemilihan dan penentuan Allah itu, doktrin keselamatan itu adalah doktrin kekudusan juga. Anugerah sejarah selalu menghasilkan perubahan. Paulus memilih ciri itu. Akan berlangsung supaya ketika akan memberikan data ini jadi jalan atas sendiri. Ini adalah Paulus. Jadi kita harus hidup benar. Kita harus menjadi pelayan Tuhan. Bukan sesembrono begini juga kata Paulus. Aku berdoa begini sesembarangan. Jadi setelah aku mengatakan ini jadi aku sendiri satu Korintus pasal yang ke-9. Sampai di sini akhirnya kita mengerti mengapa dipilih supaya dikhususkan. Mengapa ditentukan supaya kita hidup sesuai keseluruhan dan tujuan pemilihan yang ingin kudus dan dengan Tuhan. Efesus 1 ayat 4 supaya kita kudus yang kita baca tadi. Ini kalau kita baca supaya kita kudus dan tercacat. Roma 8 ayat 9 untuk tegas. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari sesungguhnya. Semua orang yang dipilihnya dari sesungguhnya. Mereka juga ditentukannya dari sesungguhnya. Ditentukan dari sesungguhnya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anak. Supaya menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Supaya ia anak-anaknya itu menjadi yang seluruh di antara banyak sesuatu. Iya, terus silakan teruskan aja. Dan mereka yang ditentukannya dari sesungguhnya, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dimanakakannya. Dan mereka yang dimanakakannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, dipilih, ditentukan, dipanggil, dikuduskan, dimuliakan. Inilah ordo keselamatan. 5 ordo keselamatan. Yang pertama apa? Yang kedua, ditentukan. Yang ketiga, dipanggil. Yang keempat, dikuduskan. Itu sesuatu dikudus. Ada pasangan, harus ada ketubatan. Dan yang terakhir, dimuliakan. Glorified. Jadi sudah dipilih dahulu. Sudah dipilih katanya dari ya. Sudah ditentukan dari sesudah. Akhirnya ada pemanggilan. Apakah itu melalui KKR, apakah itu melalui pelayanan dipanggil. Orang-orang yang dipilih itu akhirnya menjadi percaya. Setelah percaya ada semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah yang kita sebut pengudusan. Pikiran, perkataan, perbuatan semakin hari semakin baik. Kita semakin dibawa pada semakin turun. Lalu terakhir dimuliakan. Ya, itulah nanti surga tadi. Katakan ada proses yang keempat lagi. Pengudusan. Jadi itu sebenarnya karena sudah dipilih. Jadi karena sudah ditentukan dengan Yesus. Lalu waktu itu panggilan itu, calling ini. Apakah kamu menunjukkan sekarang orang akan pada Yesus? Ada terima kata Yesus.
Sudah sesuai dengan kepada Yesus. Sudah sesuai dengan panggilan itu. Kalau ini bukan masing-masing ibu kata-kata saya itu supaya pas doa harus dipakai ya. Setelah itu baru kita diususkan dan terakhir apa? Aplikasinya orang yang benar-benar hidup dalam anugerah dia berhati tidak sombong. Orang lain itu bisa sampai itu kehidupan ada di dalam sisi lain sombong. Bukan sembarangan. Siapa bilang seseorang Tuhan itu penting dia masuk surga? Karena ini walaupun saya bilang
Tapi kalau siapa tahu itulah nama Roh Kudus berbicara. Itu katakan kehidupan ada orang-orang sangat. Ibu-ibu itu bimbing dari anak kita kan? Saya ada tiga di antara sesuatu ya, yang ada dari sarannya. Maka bikin saya itu ya, kira-kiranya. Jadi di mana itu yang orang mereka ini bukan tahu, beritakan aja, beritakan. Tidak ada yang beritakan, beritakan. Jadi itulah yang berdoa. Ini yang saya katakan. Next. Ini ayat-ayatnya. Kita tidak dilihatkan lebih baik. Kita tidak dilihatkan. Penutup itu kita baca. Dia ayat. Kita tidak dilihatkan lebih baik. Tapi kita dilihatkan. Amin. Jadi Allah yang baik. Bukan kita yang. Ini penjelasan secara sederhana. Jadi Bibel itu ya. Lihat ini. Next. Apa arti memiliki? Memiliki itu adalah tindakan sadar dan aktif dari Allah. Ada orang yang lewat. Kok bilang lagi tanpa ada tanda lukisan itu memilih kan? Iya, terlepas saja. Bapak kita waktu kami mencuri ada orang yang berbagi. Mereka tak bisa pilih apa-apa kecuali dulu. Ada. Kalau kita di bagian ini dia orang lain juga ya beberapa hari sebelum itu dulu bisa sadar betul bahwa saya yang dulu di apa kan harus tidak apa sih di kiri kan istilahnya dengan air juga kita khusus dan baik ini orang kan dan ada pilihan itu namanya juga begini orang pembakaran tentang begini ada juga kesalahan seperti ini dulu kami ada kakak itu kakak balik kami kalau dia ada seseorang yang ada di sisi di bawah menyangka ke bawah balik tapi balik itu apa? Setelah kita ini bisa kemudian sendiri kan ada berubah susu banyak sekali jadi itu kita bisa seperti ini tapi kita harus juga harusnya ya kan karena Tuhan itu memilih kami terlepas tapi Tuhan memilih kita dari semua bangsa dan semua umat dan sepanjang sejarah. Itulah maksudnya. Makanya supaya saya memastikan ini paham. Ya. Jadi menurut kepada dan tidak kesalahan dan aktif dan dia kata dia tidak seperti kaya memenuhi ini seperti ini dan masih ada ini enggak semua manusia sesuai dengan sejarah dan semua bangsa tidak lainnya satu persatu dengan dirinya ibu-ibu Yesus maksudnya banyak orang di dunia semua orang di dunia coba kita lihat lagi proses yang berapa era kesini sekiranya saya bisa melihat mulai dari Adam saya lihat lebih dipilihlah mulai dari Adam
Ini. Lalu lompat. Sering. Jadi angka 3 langsung 104. Saya sangat terlalu kayak ini. Nah, waktu saya lihat ini saya sekarang. Jangan dibohongin saya. Tiba-tiba yang cocok dengan ini. Yang justru persis ini. Yang ini. Jangan kasih 100 juta perlengkapan dari satu miliar 100 juta langsung jadi ini 1 miliar 300 juta. Berapa yang perlengkapan? 200 juta. Jadi ini tahu orang ini begini lah. Datang satu memiliki, datang satu memiliki. Itu dari toko ini. Satu itu sana, dari sesuatu itu. Susu itu adalah susu 65, 2, 1. Tapi ini sesuatu ini. Dia di tempat ini. Sama ini. Gimana rasanya? Ini kata-kata saudara. Bukan kata-kata sudah jangan. No. Neraka hidup selama-lamanya yang masih selama. Itu. Tapi sangat di depan saya katakan. Semua kita ada di antara ini beribu-ribu orang. Itu saya sama kepada dia. Ini berbeda apa? Berbeda. Dia yang saya katakan. Kalau
waktu ibu-ibu guru kata, kenapa Tuhan pilih aku? Tidak ada jawaban. Karena aku cantik, karena aku kaya, bukan kata cantik, bukan kata gagah, bukan kata kamu, bukan kata ada, bukan kata baik. Lalu waktu kita dipilih, kira-kira reaksi sikap bisa saya begini, susu merasa kata ciri ini, ini yang ada yang seperti itu, ini kebanyakan ini kalau menggunakan barang-barang lagi barang-barang yang terserah, tetapi tidak ada satu orang pun di antara kita yang merasa kecewa ketika Tuhan mengatakan, aku memilih engkau, aku memilih engkau, kenapa kamu memilih aku? Karena aku mengasihimu, kenapa kamu mengasihi? Jangan lagi tanya, itulah anugerah. Kamu dipilih karena anugerah, bukan karena hebat, bukan karena jago, tetapi kamu dipilih karena anugerah Tuhan. Dan nyatanya pilihan itu sekarang sudah diberikan kepada kamu. Ada yang mempertanyakan kejadian Allah di sini. Kalau Bapak masih terus mengatakan kejadian Allah, layaknya dia masuk semua dengan cara masuk semua. Tapi kalau anugerah Tuhan dari semua tadi dari semua bangsa, dari anugerah kamu sudah dipilih dari dia tetapkan. Saya kira ini yang akan membuat kita sesuai cara habis kata. Terakhir, dan ini harus memutus kakak ciri tadi kita terus. Itu kan kalau dia adalah kan saya harus katakan. Sekarang dalam perjalanan kita sebagai orang pemilih, bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi yang katakan dulu, kamu sudah memiliki hati yang keras. Itu diibaratkan seperti seseorang yang menemukan sesuatu benar. Apa dia menjual sesuatu? Kita menjual sesuatu. Mengapa? Dia akan mendapatkan ini paham. Sebagai tapi itu belum ada berbeda sedikit semua kita orang-orang yang berbeda. Ada sesuatu ini sesuatu ini sesuatu orang yang jangan terlalu atas ini sesuatu terlalu apa sesuatu terlalu karena kita belajar yang begitu tapi saya akan seseorang yang akan ini nah ada orang yang sangat berlawan seperti itu kasih sebelum ibu-ibu pikiran itu sebenarnya sekali karena ibu tidak ada. Semua sudah ada, perlengkapan sudah semua ada, peralatan rumah sudah ada, rumahnya sendiri sudah ada. Kakinya ibu-ibu. Kalau kamu dari ibu dan dia sediakan segala sesuatu di surga sana, apa yang lebih suka cita dari sana? Sudah renungkan yang sekarang. Dan kalau si pemilik rumah yang memberikan itu, oh iya, kamu kasih kata. Kamu sekali dia akan memberikan kasih kata. Tapi waktu kamu mengumpat-umpat dia, merasa bahwa dia itu adalah jahat karena belum dikasih, bagaimana hatinya? Tahan dulu kesehatan ini. Nampaknya hanya rumah itu. Aku gak perlu sama kau. Yang perlu untuk sendiri kok. Tahan dulu kesehatan ini. Dan jangan ditahan kesehatan itu karena Anda pernah bersungguh. Kesehatan
membandingkan dengan rumah yang wahid dan semua perawatan setahun melihat begitu. Aku memilih kamu dari semua bangsa. Aku memberikan yang terbaik bagimu. Bukan karena kamu hebat. Kupilih seperti yang tadi, bercecer semua orang. Kau pilih orang-orang hebat, orang-orang lebih jago, lebih pintar dari kita, berjuta-juta, ratusan juta dilewatkan oleh Tuhan kok. Kita dipilih. Kita merasa terpilih. Hari ini Tuhan kata, kamu dipilih supaya kamu bersyukur. Kamu dipilih karena anugerah, bukan karena hebatmu, tetapi karena semata-mata. Kita berdoa hanya 1 menit. Ini penting. Semua untuk berdoa. Berdoalah dan renungkan Tuhan memilih. Tanya-tanya itu, mengapa kau memilih aku? Setelah itu syukur. Aku bersyukur kau memilih aku. Kalau aku yang berguna untuk tahu itu hanyalah contoh yang saya berikan. Itu hanya kesekalian. Terlalu mudah bagi manusia. Baik untuk bangsa berdoa. Bersyukur sekarang ini karena ada masalah berat, lepaskan, katakan syukur kepada Tuhan yang terbesar itu sudah memberi. Dan jangan kamu kira bahwa Dia akan membiarkan di sana terus. Dia Allah yang bisa kita ambil. Terima kasih. Firman-Mu dengan lugas dan tegas mengatakan Kau memilih kami dari semua bangsa, bukan karena kehebatan kami, semata-mata karena anugerah. Maka kami bersyukur sekali. Karena kami adalah akhirnya percaya. Kalau Kau menentukan kami supaya kami pergi menghasilkan buah, buat kami itu tetap seperti memang kami hidup di tengah-tengah orang, bertumbuh tidak akan sama lagi seperti yang semalam. Berubah dan sakit hati pikiran kami yang dongkol dan sakit, gampang sakit hati, marah. Lepaskan semua dosa-dosa yang terus mengikuti kami, lepaskan. Kami ini hidup sesuai dengan yang Kau katakan. Kami dipilih supaya kami supaya selain serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah perintah. Kau ingatkan juga kami semua ya Tuhan, supaya kami rajin menyertakan firman-Mu semata-mata hanya untuk tanya siapa Yesus kepada orang. Karena Ia tanya, mereka-mereka yang terpilih akan datang kepada melalui pemberitahuan. Adalah tidak satu di antara kami yang tidak memainkan peranan kami. Semua kami